Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Bapak Bustami SAG MPD dan Dr. Haji Bukhari Muslim MAG. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian kelas 6 APGMI. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di mana pada materi prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI ini ada 3 pembahasan, yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua prinsip pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah contoh implementasi prinsip pembelajaran di pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, materi yang pertama ialah pengertian prinsip pembelajaran bahasa Indonesia atau prinsip dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tim redaksi 2018.2 1127 berarti asas atau disebut dengan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Prinsip juga diartikan sebagai dasar. Prinsip pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengondisikan suatu pelajaran agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal. Yang dimana prinsip-prinsip pembelajaran dalam bahasa Indonesia itu ada 5, yakni pemilihan dan penyusunan bahan pembelajaran bahasa yang akan dipelajarkan. Yang kedua, pengaturan proses belajar mengajarnya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana tekniknya, apa medianya, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah guru yang akan mengajarkannya, persyaratan harus dimiliki serta aktivitas yang harus dilaksanakan. Yang keempat yaitu siswa yang mempelajarinya berkenaan dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir ialah hal-hal lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Adapun beberapa hal yang ditekankan oleh kurikulum 2023 dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 5, yakni seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimana akan diperjelas, yaitu materi yang diajarkan ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan. Kedua, siswa dibiasakan membaca dan memahami makna teks serta meringkas dan menyajikan ulang dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, siswa dibiasakan menyusun teks dengan sistematis, logis, dan efektif. Lalu yang keempat, siswa dikenakan dengan aturan-aturan teks yang disesuaikan sehingga tidak rancu dalam proses penyusunan teks. Lalu yang terakhir, siswa dibiasakan untuk dapat mengekspresikan dirinya dan pengetahuannya dengan bahasa yang meyakinkan secara spontan. Kemudian materi prinsip kontekstual dan integratif akan disampaikan oleh Saudari Devi Aulia Khorinisa. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prinsip kontekstual, tugas guru adalah membimbing siswa untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam hal ini, peserta didik harus mengetahui arti dari belajar, manfaatnya, serta dalam status apa mereka dan bagaimana mendapatkannya. Untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip integratif, yaitu suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah fonologi atau lafal intonasi, morfologi yaitu kata, sintaksis yaitu kalimat, dan semantik yaitu makna kalimat. Nah, keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri, jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi harus saling berkaitan dalam ketika guru mengajar gitu. Sama hanya dengan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Nah, keempat keterampilan berbahasa ini juga tidak boleh dipisahkan, jadi harus saling berkaitan. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi Aulia Khoirunisa. Materi yang selanjutnya ialah prinsip fungsional dan apresiatif yang akan disampaikan oleh Saudari Katrina Grantia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Jadi prinsip fungsionalnya itu agar siswa bisa berkomunikasi untuk mengimplementasikan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks lisan. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalam memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar bahasa Indonesia tidak sekadar memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau bagaimana memilih kata yang tepat, yang sesuai tatanan budaya dan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah prinsip apresiatif, di mana prinsip ini berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Prinsip ini membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain, seperti keterampilan berbahasa. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Terima kasih kepada Saudara Katrina Grantia yang telah memaparkan materi. Baik, pemateri yang selanjutnya ialah Anti Febrianti Lailatul Haz yang akan memaparkan materi contoh implementasi prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Kepadanya dipersilakan. Untuk contoh implementasi prinsip di pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama ada prinsip kontekstual. Contoh dari prinsip kontekstual dalam materi Indonesia adalah puisi. Langkah pertama, dengan guru memberikan contoh puisi yang kemudian siswa bisa menemukan sendiri maksud serta ciri-ciri dari puisi. Selanjutnya, siswa dapat melakukan diskusi atau tanya jawab dengan guru terkait materi yang sekiranya masih membingungkan bagi siswa. Siswa dapat membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi bersama temannya terkait materi puisi. Lalu setelah itu, siswa diminta memperhatikan guru atau video puisi agar siswa tahu bagaimana cara melafalkan puisi tersebut. Kemudian, siswa ditanyakan terkait dengan materi apa saja yang sudah mereka dapatkan pada saat itu. Lalu guru memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, prinsip integratif. Dalam prinsip integratif, terdapat contoh dalam pembelajaran keterampilan membaca. Kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, kita dapat memudahkan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca atau menulis. Jadi jelas bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus disajikan secara terpadu. Contohnya dalam materi bahasa Indonesia adalah pantun. Langkah pertama, guru memerintahkan siswa untuk membaca teks bacaan tentang pantun. Setelah siswa selesai membaca materi pantun, guru memberikan penjelasan terkait materi pantun serta siswa menyimak penjelasan oleh guru. Setelah itu, siswa diminta untuk membuat pantun 2 bait yang kemudian siswa akan membacakan pantun yang sudah mereka buat. Yang ketiga, prinsip fungsional. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Nah, adapun contoh dari prinsip fungsional ini, yang pertama, siswa ketika mendapatkan tugas kelompok mencari benda hidup dan tak hidup dan mempresentasikan di depan kelas dari hasil tugasnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, siswa menggunakan bahasa Indonesia ketika bermain peran drama dongeng legenda Sang Kuryang. Untuk yang terakhir ada prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti penghargaan. Dalam pembelajaran pembelajaran bahasa Indonesia dinamakan menyenangkan. Jadi prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Adapun contoh dari apresiatif dengan mencari harta karun. Siswa diarahkan untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Kemudian guru akan memberikan penjelasan terkait materi yang akan diajarkan. Selanjutnya siswa diarahkan keluar kelas agar guru dapat menyelipkan soal yang berisi jawaban di dalam meja siswa.
Lalu siswa dibiarkan untuk masuk kembali dan mencari soal-soal yang sudah guru sembunyikan. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan soal dan jawaban yang sudah mereka temukan dan dihafal untuk kemudian itu bisa menjadi kemudahan siswa menjawab latihan soal yang akan diberikan. Mungkin itu saja materi mengenai contoh implementasi di pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Anti yang telah memaparkan materi. Yang terakhir ialah kesimpulan. Yang dimana kesimpulan pada materi prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI ialah prinsip pembelajaran adalah representasi dari kerangka teoretis sebuah metode pembelajaran. Dalam pengertian pembelajaran, prinsip dapat disebut juga sebagai kurikulum. Kurikulum juga pengertiannya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jenis-jenis prinsip pembelajaran juga diantaranya itu ada jenis kontekstual yang dimana konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada prinsip integratif yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia tidak boleh dipaparkan secara terpisah, yakni harus secara runtut. Yang kedua ialah prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Dan yang terakhir adalah prinsip apresiatif. Ini adalah prinsip membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Saya selaku moderator kelompok 2 izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.